mencoba mengingat-ingat lagi kisah saya. Kalau lupa, mudah-mudahan masih ingat ya. Mohon maaf saya geser lagi biar suaranya lebih jernih karena nggak ada mic, extra mic. Jadi mohon maaf, ini lanjutan lagi dari video yang kisah kehidupan saya tentang perjalanan saya mencari istilahnya apa namanya, mencari tingkatan spiritual. Bukannya sebenarnya saya tidak mencari, jadi saya ingat saya ya sekarang ini setelah tahu itu, kalau sekarang itu ternyata kalau model-model begitu spiritual, ternyata itu perjalanan spiritual saya. Jadi memang banyak perjalanan orang spiritual, orang itu, dan itu berbeda-beda ya. Jadi saya tekankan lagi, setiap orang mencapai tingkatan spiritual itu berbeda-beda, dan memahami keadaan itu juga berbeda-beda. Makanya saya di sini tidak merasa paling benar dan menganggap kisah kehidupan orang lain tentang perjalanan spiritualnya itu salah, tidak. Jadi memang benar, setiap orang memiliki cerita sendiri-sendiri tentang pengalaman tentang spiritualnya, itu memang berbeda-beda. Ya ini cerita pribadi saya ya, ini bukannya saya mengungkap istilahnya apa, aib saya sendiri, bukan. Jadi biar tahu bagaimana perjalanan orang mencari jati diri, mencari guru sejati, mencari ilmu sejati. Itu memang tidak mudah. Jadi memang berat tantangannya. Kalau kita sudah niati saya pengen tahu ilmu sejati, guru sejati, makanya di situ pasti akan dituntun. Kalau memang niatnya benar, insya Allah akan dituntun. Tapi ya itu tadi, di perjalanan itu akan menemui, akan mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Jadi panas perihnya kehidupan itu harus dirasakan untuk mencapai tingkatan-tingkatan ilmu itu tersebut, mencapai tingkatan iman. Ini sama perjalanannya. Orang ingin mencapai keimanan yang tinggi itu perjalanannya sangat rumit, dan itu penuh dengan ujian cobaan. Jadi jangan dikira mudah, tapi ya memang begitu. Jadi harus yakin, harus optimis bahwa apa yang kita dapat itu ada hasilnya, ada hikmahnya, intinya kan begitu. Jadi setiap orang, perjalanan orang, setiap lakon seseorang itu semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi dibalik duka itu pasti ada hikmahnya. Setiap ada ujian itu ada hikmahnya. Yaitu tadi, setiap orang yang diuji itu pasti orang yang sekolah. Dan ketika diuji itu pasti akan dinaikkan kelasnya, tingkatannya akan dinaikkan lagi. Ya kalau mau tidak diniati mencari ilmu sejati, guru sejati, dan tingkatan tauhid yang tinggi, ya itu tidak akan diberi ujian. Ya biasa-biasa saja, ya ujian-ujian biasa saja. Tapi kalau orang ingin sudah diniati mencari guru sejati, ilmu sejati, tingkatan tauhid yang tinggi, itu pasti akan dituntun ke arah sana dan mengalami berbagai macam rintangan, cobaan, dan ujian. Tinggal kita sabar atau tidak, kita tahu atau tidak. Kadang kita tidak tahu. Jadi selama ini saya menerima ujian, menerima cobaan, berbagai macam sesuatu yang membuat saya down istilahnya,
itu saya juga tidak sadar, belum sadar kalau saya itu ternyata diuji untuk mencapai tingkatan yang seperti sekarang ini. Dan saya tidak merasa tingkatannya sekarang itu tinggi, tidak, tapi setidaknya saya tahu gitu. Saya tahu, mengerti tentang ilmu sejati, guru sejati, dan tingkatan tataran iman yang menurut saya ya sudah punya iman lah saya untuk meyakini keyakinan saya, untuk meyakini Tuhan saya, dan semuanya, dan alam ini juga tentunya. Jadi memang tidak mudah. Jadi setiap orang memiliki perjalanan sendiri-sendiri, dan itu tidak sama ya. Jadi jangan disamakan, karena memang setiap orang itu berbeda-beda. Jadi untuk mencapai keimanan tingkatan tinggi itu ya, itu harus mengalami ujian dan cobaan. Seperti kita ingin sabar, intinya begitu. Ingin sabar, dan kita sudah berusaha sabar, mencapai kesabaran itu. Kalau ada ujian, sabar. Nah, ketika kita itu sudah istilahnya saya ingin memiliki kesabaran, dan di situ merasa Anda itu sudah memiliki kesabaran. Saya ini misalnya nih sudah mengalami ujian dan cobaan, sabar, saya termasuk orang sabar, itu dalam hati itu pasti ada, ternyata saya tuh sudah sabar. Dan maka dari itu kesabaran yang Anda miliki itu satu saat akan diuji, pasti akan diuji. Sama seperti keimanan itu tadi, seseorang yang sudah memiliki merasa dirinya sudah merasa iman, satu saat keimanan Anda itu akan diuji. Tinggal Anda itu sadar atau tidak, kita itu sadar atau tidak. Sama seperti kesabaran itu tadi. Kalau sudah merasa sabar, saya sudah sabar karena sudah mengalami ujian dan cobaan. Kalau sudah merasa sabar, maka insya Allah pasti satu saat kesabaran Anda akan diuji. Yakin. Jadi ya itu tadi, setiap apa yang Anda capai, merasa sudah mencapai sesuatu, pasti sesuatu itu akan diuji kebenarannya, itu pasti itu. Jadi tinggal kadang ada orang itu ketika diuji kesabarannya itu benar-benar diuji, itu gagal, banyak yang gagal karena tidak tahu bahwa itu ternyata kesabaran kita itu benar-benar diuji sampai ke puncaknya. Sama seperti keimanan itu tadi, maka keimanan kita itu satu saat nanti akan diuji seberat-beratnya ya, walaupun seberat apapun pasti masih dalam kemampuan manusia itu sendiri. Jadi Allah itu tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya, itu pasti. Dan ini sudah saya alami, dan itu saya juga ketika saya diuji kesabaran saya, diuji keimanan saya juga nggak sadar pada waktu itu. Ya sadarnya ya setelah melewati fase-fase tersebut, baru kesadaran itu muncul. Makanya orang harus mencapai kesadaran murni. Kesadaran murni itu ya sadar dengan sesadar-sadarnya sendiri, nggak disadarkan orang lain gitu. Lalu ketika kita diuji kesabaran, itu tidak dikasih tahu sama orang lain, wah kamu itu lagi diuji kesabarannya, enggak. Kadang dikasih tahu itu orang nggak mau sampai sesadar-sadarnya sendiri. Kalau sudah manusia, kita itu sudah mengalami kesadaran murni, sadar murni dari dalam diri kita. Oh ini ternyata ujian, oh ini ternyata ini, itu sadar. Itu namanya kesadaran murni, salah satu dari kesadaran murni itu. Dan bagaimana untuk mencapai kesadaran murni itu ya banyak jalan di sini. Yaitu salah satunya adalah bermeditasi. Bagaimana meditasi ya nanti akan saya ulas di video yang lainnya. Tapi memang saya dari kecil
suka bermeditasi, karena saya juga membaca buku-buku sejarah orang-orang kuno juga, mengapa mereka mencapai tataran tingkatan tinggi itu ternyata mereka bermeditasi. Dan itu di mana-mana meditasi itu ada, bukan hanya di Hindu, Buddha, tidak, tapi di semua agama yang namanya meditasi itu ada, tapi berbeda sebutannya gitu. Dan ketika saya masih remaja, melewati beberapa lakon-lakon itu sempat terhenti. Jadi sempat terhenti ya, karena sudah mulai remaja ya. Orang kalau sudah mulai remaja, istilahnya apa namanya, ngerti tentang cinta dengan sama selain jenis, suka sama perempuan, yang perempuan suka sama laki-laki, yaitu terhenti sejenak di masa remaja sampai ya sampai istilahnya sampai menikah. Itu sempat berhenti beberapa tahun, jadi tidak ada apa-apa kegiatan apa-apa, puasa enggak, wiridan enggak, itu bahkan sholat pun kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Itu namanya remaja ya. Semua orang pasti mengalami itu, pasti mengalami ya, namanya fase-fase itu, dimana para remaja ini mengalami perkembangan itu pasti. Dan ini terhenti seperti lakon-lakon, ujian, itu terhenti karena di situ remaja ini kebanyakan mereka suka-suka, hura-hura gitu. Jadi di masa remaja itu memang masa-masa yang indah, istilahnya kan begitu. Dan itu beberapa tahun itu tidak ada apa-apa. Saya juga nggak pernah ketemu sama orang yang pintar, juga di situ jarang baca buku, jarang baca kitab. Ya namanya remaja ya begitu, jadi mencari jati diri katanya. Mencari jati diri itu memang semua remaja mengalami seperti itu. Dan itu ya berlangsung sampai biasanya di saat orang setelah menikah, pengantin baru, ya itu pasti ada godaan sedikit-sedikit lah, sampai nanti mengalami kesulitan ekonomi. Pasti ada, setiap orang pasti ada nanti mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan ya istilahnya krisis lah. Krisis kan, yang namanya krisis kan apa saja, kadang krisis krisis kasih sayang, krisis uang, itu semua pasti ada nanti. Krisis, namanya krisis kan bukan krisis ekonomi saja, banyak krisis itu. Ada krisis akhlak, ada krisis macam-macam. Dan ini pasti semua orang mengalami, dan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi nanti akan saya ceritakan lagi tentang perjalanan hidup saya sampai saya menemukan guru sejati, ilmu sejati itu.